hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dan وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة 70 مثل لآخرته و30 مثل للدنيا. Dan telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang bersalat kepada orang nafsari sebanyak 100 kali, maka Allah menaikkan baginya 100 kemudahan. Yang 30 dari 100 kemudahan itu untuk akhiratnya, dan yang 30 dari untuk duniawinya. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي barang siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawma ma'atamah sebanyak 100 kali dia bersalawat dalam sehari dia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka Allah qadallahu lahu akan menunaikan akan menunaikan 100 hajatnya bagi orang yang mendawamkan 100 kali bersalawat kepada Nabi dalam sehari. 100 hajat itu dibagi dua 100 hajat tersebut, yang mana sab'ina minha akhirah 70 untuk akhirat itu disimpan sama Allah ya. Orang yang bersalawat 100% dikabul sama Allah ya. Tapi ya dibagi dua dulu, yang mana kagak semuanya dibagi ke dunia. Tapi apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepada aku, kalau kata Nabi, sab'ina minha 70 disimpan di akhirat. Dan apa wasalasina min 'alid dunya, dan 30% dikasih ke dunia. Jadi kalau ada orang yang bersalawat terus, ada orang yang rajin bersalawat kepada Rasulullah, ada orang yang rajin baca maulid kepada Rasulullah, ada orang yang rajin mendawamkan zikiran wiridan yaitu salawat kepada baginda Nabi Muhammad, apapun bentuknya salawatnya, kok masih susah juga? Ya, ini pertanyaannya. Ada orang kemarin bertanya begitu kepada saya. Ya Nabi, saya mau tanya, kenapa katanya orang kalau bersalawat itu bisa membuka pintu rezeki? Saya katakan ya betul. Tapi kok kenapa orang bersalawat tetap aja susah-susah terus? Kata gitu. Kemarin ada yang bertanya begitu. Ya, alhamdulillah saya jawab, hei orang yang bersalawat nggak bakalan susah. Hei orang yang bersalawat yang berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, tidak akan pernah susah hidupnya, tidak akan pernah miskin hidupnya. Kenapa? Boleh jadi kamu itu di dunia lagi diuji sama Allah, diuji sama Allah. Orang yang bersalawat bukan gak dikabul sama Allah, dikabul sama Allah. Tapi orang yang rajin bersalawat tidak diberikan sepenuhnya di dalam dunia, tapi disimpan di akhirat. 70 di akhirat, 30 di dunia. Orang yang bersalawat 30 cukup karena apa? Dirinya mencukupkan dirinya dengan ibadah. Tapi kalau orang gak pernah bersalawat, orang gak pernah ibadah, orang gak pernah sholat, orang gak pernah zikir, boro-boro dia punya tabungan di dunia, boro-boro dia punya tabungan di akhirat. Di dunia aja udah kelabakan. Hati-hati orang-orang yang seperti itu, yang hidupnya selalu dari pagi ketemu pagi, duit, dia tidak bersalawat, dia tidak berzikir, dia tidak sholat. Alhamdulillah, subhanallah. Itulah sebenarnya bukan orang kaya, tapi itu orang susah nanti di dunia. Paham kira-kira? Jadi jangan pernah ada pertanyaan lagi ya. Orang yang bersalawat kenapa susah mulu? Kok ada orang yang berzikir kenapa susah mulu? Orang yang berzikir itu ya, orang yang rajin zikir enggak mungkin dia itu berada penduduk hidupnya pasti tenang hidup. Orang yang selalu bersalawat hidupnya tenang. Karena Allah jaga kehidupannya. Semuanya dikabul sama Allah, hajat-hajatnya. 70 hajat dan simpan di akhirat, 30 dikasih buat di dunia. Tuh luar biasa. Jadi ketika orang-orang yang bersalawat
itu insya Allah adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Dan diriwayatkan pula daripada Imam Ibnu Hajjar di dalam kitab Ad-Durrul Mamdud dengan berbagai macam sanad yang jelas dan sahih dengan hasan, dikatakan bahwasanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang setelah subuh dia habis salat subuh dia enggak bangun, habis salat subuh dia enggak bangun, habis salat subuh dia enggak bangun, dia membaca salawat sebanyak 100 kali gitu ya, maka akan dikabulkan sama Allah 30 hajat di dunia dan 70 hajat di akhirat, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Habis salat subuh tuh ya. Habis salat subuh. Yang mana diriwayatkan oleh Al-Hafidz As-Sakhawi dikatakan Al-Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dikatakan bahwasanya Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah pernah berkata kepadanya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya ma'ata shalla." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, inna yusalli subhi qabla an yatakallam. Setelah salat subuh dia enggak ngomong, dia enggak bangun, dia enggak ngobrol, tapi dia langsung disambung dengan dia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadallahu lahu ma'ata hajat. Allah akan mengabulkan 100 hajatnya, Allah akan berikan 100 hajatnya, Allah akan kasih 100 hajatnya. Di mana? Min hasanati hajat. Disegerakan 30 hajatnya di dunia. 30 diburu-buru sama Allah hajatnya. Kalau orang-orang yang habis subuh, orang-orang yang habis subuh membaca selawat 100 kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW, hajatnya itu diburu-buruin biar cepat terkabul itu sama Allah. Kita semuanya luar biasa. Wa akhrahu sab'ina wa bil maghribi dan 70 hajat disimpan untuk di akhirat. Dia ada salat maghrib, dia kerjakan, dia enggak bangun lagi, terus bersalawat langsung kepada baginda Nabi Muhammad. 70 hajat di akhirat dikabul sama Allah. Apa 70? Salah satunya, ya Allah jadikan saya penghuni surga. Itu kan hajat. Itu hajat. Ya Allah, ya Allah, pertemukan keluarga hamba di dunia sampai di akhirat. Ini hajat. Ini ya Allah, bangunkan kami rumah istana di surga. Ini hajat bukan? Hajat. Hanya bisa menalar pakai iman, enggak pakai logika. Ya, pakai iman dulunya, enggak pakai logika. Paham kira-kira? Ya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara salawat itu? Bagaimana ketika habis subuh bacaan salawatnya? Bagaimana habis maghrib bacaan salawatnya?" Nabi menjawab, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad, dengan membaca 100 kali selepas daripada ayat Al-Ahzab, Allahumma salli alaihi, 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 sebanyak 100 kali. Sama gampang, simpel, ya simpel, nggak usah neko-neko. Habis baca inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, sebanyak 100 kali. Tuh diajarkan sama guru-guru dia kita. Sebenarnya salawat yang paling mudah, cuma terkadang kitanya saja yang sulit, yang susah untuk mengucapkan dari lisan kita, karena bukan dari hati, karena kita masih terselubung dengan nafsu-nafsu yang ada. Ya, lanjut. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه وملائكته 20 مرة ولم يمس حتى يبشر بالجنة. Man shalla alayya salat, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kepada Nabi, kepada Rasulullah, kepada baginda Nabi Muhammad, wahidatan sallallahu alaihi, hanya sekali dia bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah wal malaikah dan beserta malaikat yang bersalawat juga istrina maratan, sebanyak 20
sekali kepada orang tersebut. Kita salat sekali, Allah dan malaikat bersalat buat kita yang hanya sekali 20 kali, ya 20 kali. Walam yamut, dan dia ketika nanti tidak akan pernah wafat hatta yuwassalu bil jannah, hingga diberi kabar keluar sama siapa, sama Allah bahwasanya antum min ahlil jannah. Tiba hanya sekali, tiba hanya sekali. Ya Allah, kita kalau nanti pas mati kita lagi kumpul lagi bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini lagi rame-rame di majelis. Allah maaf, teriak, bapak kencang-kencang. Kata siapa? Bilang nggak boleh. Dan makanya di ketika ada yang bersalawat bersama-sama, Allahumma shalli ala Muhammad wa shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ketika kita dengarkan, ketika kita bersalawat di dalam suatu majelis, yang menjadi pemimpinnya majelis dia bersalawat dengan suara yang lantang, kita ikut-ikut juga sama lantangnya. Nanti akan ada kisah selepas dari ini. Semuanya akan dijamin sama Allah, yang bacanya, yang pimpinnya, yang ikutnya, yang mendengarnya, rahmat Allah buat dia semuanya. Oh, hanya gara-gara bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang bilang bersalawat, gue berisikan itu berisikan, berarti itu orang kagak mau rahmat dari Allah. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Nah, ya, itu dia. Hati-hati. An Abdullah bin Amr bin As qala, dan Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada, "Man shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidah." Barang siapa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad hanya sekali, sallallahu alaihi wal malaikah, maka Allah dan malaikatnya akan membalasnya sab'ina salat, 70 kali bersalawat. Fal yaqil, maka tergantung orang tersebut ketika bersalawat, tergantung kita semua yang bersalawatnya, min zalik aw liyuqthir, mau sedikit saja baca salawat atau membanyak membaca salawat, itu tergantung diri kita. Hanya satu Allah berikan itu 70 kali. Ada ketika salawat satu kita pun sudah dijamin surga sama Allah, apalagi kita kalau bacanya lebih banyak, jaminan Allah itu tidak terhingga buat kita. Itu juga ya. Jadi ingat, salawat baginda Nabi Muhammad ini jangan sudah sepele ya. Barangkali bersyukur kita masih bisa bersalawat, tapi yang sudah tiada, yang sudah di dalam tanah, yang mereka sudah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu, mereka sekarang sudah tahu kebenarannya. Kenapa? Bahwasanya kalau yang mati dikasih izin sama Allah buat dia hidup kembali, niscaya lisannya tidak akan pernah berhenti bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Makanya sudah sepelein. Jadi kita yang masih hidup, ya ayo kita sama-sama akhir apa bisalawatu alaihi nabi. Harusnya mulut kita terus untuk kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Warawi وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل عليه السلام فقال لي يا رسول الله لا يصلي عليك أحد إلا يصلي عليه 70,000 من الملائكة. Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Jibril alaihissalam telah mendatangiku dan dia berkata kepadaku, wahai Rasulullah, tidaklah seseorang yang bersalawat kepada Anda, melainkan akan bersalawat kepada orang itu sebanyak 70 malaikat. Warawiyah, diriwayatkan anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qal ja'ani Jibril alaihi salam, Jibril alaihi salam telah mendatangiku, wa qala li ya Rasulullah, dan malaikat Jibril pun berkata, ya Rasulullah, la
Ini dia luar biasa nih hadis. Tolong dicatatkan baik-baik ya. Ini langsung malaikat Jibril. Ya, Sayyidul Malaikat sendiri yang mau masuk kepada Rasulullah SAW, menekankan, menegaskan kepada Rasulullah, tolong sampaikan bahwasanya kepada umat-umatmu. Kalau kata malaikat Jibril apa? Kalau ada yang bersalat kepada dirimu ya Rasulullah, saya pemimpin daripada malaikat akan memimpin 70.000 malaikat untuk mendoakan orang tersebut. Tuh, masya Allah, tabarakallah. Tuh, malaikat saja wasilah kita bersalawat, ya, malaikat semuanya kan. Jadi jangan pernah kita sepelekan dengan malaikat, ya, jangan sepelekan daripada salawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sanna alayya," barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, "salat alaihil malaikah," maka malaikat juga akan bersalawat buat dia. Wa man salat alaihil malaikatu sallallahu alaihi, barang siapa yang malaikat udah mau bersalawat buat orang itu, barang siapa yang malaikat yang mendoakan orang itu, man sallallahu alaihi, maka Allah akan memberikannya, maka Allah akan turunkan, maka Allah akan bagi rahmatnya buat orang-orang yang malaikat berdoain buat orang tersebut. Lam yabgha sayyun fis samawati wala fil ardh, dan semua orang yang ada di langit dan ada yang di bumi, bahkan yang mendengarin salawat bagi Nabi Muhammad, illa sallu alaihi, mereka bersalawat kepada orang itu dan akan mendoakan yang pula dan akan mendapatkan rahmat datang sedang rahmat min ummati sayyidina Muhammad. Diturunin rahmatnya semuanya. Jadi di kampung kalau masih ada di tengah-tengahnya yang masih doyan salawat kepada Rasulullah, yang masih doyan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, alhamdulillah, saya katakan demi Allah, kampung kita diturunkan selalu rahmat dan berkah dari Allah. Wasilah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ini dia ya. Maka daripada itu jangan suka kotorin ya. Kampung kita kalau udah banyak yang bersalawat, kampung kita udah banyak yang jikiran, kampung kita udah yang jikir banyak, kampung kita udah doyan selawatan banyak, enggak remaja, enggak dewasa, bahkan yang tua bangka yang doyan selawatan jadi, yang doyan jikiran jadi. Kalau udah begitu, ini kampung terkotak tahun berkah, jangan dikotorin. Gimana cara kotorin kampung ini? Banyak anak muda pada mabuk, banyak orang tua pada lari dengan kesyirikan, banyak kampung-kampung kita lari menyimpang syariat, bukan syariatnya kepada syariat yang Allah tentukan, malah syariatnya kepada jin dan setan semuanya. Ini semua buang jauh-jauh biar kampung kita nggak dicabut berkahnya. Takut saya, takut kenapa? Khawatir kalau dikotorin kampung kita sama pemabukan, perzinahan, sama kemaksiatan, bahkan kemusyrikan, niscaya keberkahan dicabut sama Allah, bala dikasih buat kita. Ini khawatirnya begitu. Makanya kita jaga orang kita ya. Kan kita jaga, yang menjaga kampung bukan 1-2 orang, yang jaga kampung udah semuanya. Daripada orang biasa, bahkan daripada kalangan pemerintahan desa, bahkan daripada pemerintah kota, bahkan sampai seluruh negara, semua perlu menjaga biar kampung kita jangan diturunin bala. Dengan apa? Banyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad, banyak berzikir kepada Allah, banyak penuhi masjid-masjidnya, banyak penuhi musalla-musallanya, banyak penuhi majelis-majelis ilmunya, agar kita diturunkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya simpel. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mengatakan bahwasanya dari Mu'jam al-Kabir pada Imam At-Tabrani mengatakan, "Man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam ashabiha," barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, Allah bersalawat dan bersalam kepada seluruhnya. Allah akan memberikan salam kepada dia 10 kali. Siapa saja orang, mau dia remaja, mau dia dewasa, mau dia orang tua, dia hanya bersalawat sekali saja kepada Rasulullah, Allah akan memberikan
satu di bawah ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ada umatmu nih, fulan bin fulan, fulan bin fulan yang bersalah kepada dirimu. Bawa kepada hadapan Allah. Akhirnya dibawa ke hadapan Allah. Rasulullah senang. Allah memberikan rahmat pula buat kita. Nah, ya, ini dia. Makanya kalau bersalawat boleh semangat. Ini jangan sampai dia. Nah, ini jangan dibahaya kalau begini nih. Ini banyak. Kenapa? Kita yang bersalawat, ya. Nih, dengarkan. Kalau ada orang yang mengatakan, itu bersalawat nggak boleh kencang-kencang. Salawat nggak boleh katanya kencang-kencang. Kenapa? Ganggu, berisik. Kata gitu ngomongnya. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Hari ini ada kisah daripada kala ba'da Sofia. Sebagaimana para ulama-ulama sufi pernah berkata, kana al-jarrul musarrafuna ala nafsi. Ketika aku mempunyai seseorang tetangga itu dia selalu melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La ya'raqu yawmahu min amsi, membahayakan dirinya sendiri. Selalu dia itu kalau kata orang kategorinya selalu ekstrim orangnya, kata gitu ya. Selalu ekstrim. La ya'raqu yawmahu min amsi, membahayakan dirinya sendiri. Min ta'ammuqihi bis sakar, pagi sampai sore dia selalu dia mabuk-mabukan anak muda tersebut. Selalu dia itu berzina, selalu dia segala macam. Wa kuntu aqizuha, aku sudah menasihatinya kalau kata tetangganya itu. Falam yaqbal, tapi dia tidak menerimanya. Tapi orang tersebut enggak mau dengar, enggak mau ada nasihat yang baik-baik. Wa amartuhu bi taubati, saya juga pernah menyuruh dia biar suruh bertaubat kepada Allah. Orang tersebut dia punya tetangga yang udah mabuk, dibilang kagak mau dengar, disuruh taubat dia enggak mau taubat. Falam yaf'al, tapi dia tidak mau melakukan segala macam bentuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma mata, ketika ia mati, ketika ia meninggal dunia, ra'aituhu fil manam. Orang tersebut tetangganya bermimpi bertemu sama pemuda tersebut yang doyan mabuk tersebut, yang enggak mau dinasihatin, yang enggak mau itu suruh bertobat kepada Allah. Dibilangin sama tetangganya enggak mau. Wa huwa bi arba'il maqam, ternyata dia berada di suatu tempat yang tinggi ketika di dalam mimpinya. Tetangganya bermimpi melihat orang tersebut, anak muda tersebut yang doyan mabuk, tinggi maqamnya, tinggi derajatnya, kemuliaannya tinggi yang sama Allah. Itu tetangganya yang bermimpi kaget. Kenapa kau bisa begitu? Wa alaihi hulatun khadra, maka mahkota warna hijau, anak muda yang tukang mabuk. Nah, ya. Anak muda tukang mabuk, dari suruh mabuk dijalanin, suruh taubat dia kagak mau, segala macam dibilangin pada dia sama tuh anak muda ya. Tetangganya ngomong begitu, akhirnya tetangganya mimpi ketemu sama dia, itu derajat tinggi pakai mahkota warna hijau besar orang. Masya Allah, tabarakallah. Min hulalil jannah, dan dia mendapatkan mahkota surganya Allah Subhanahu wa taala. Libasul izzati wal ikram, pakaiannya juga pakaian yang sangat amat mulia. Faqultu lahu bimanilka, dan kenapa saking penasaran tetangga itu bertanya kepada anak muda itu kan mabuk itu semuanya. Hadhihi martabatul azimah, dengan apa engkau mendapatkan itu martabat yang agung seperti ini wahai anak muda yang tukang mabuk? Maka kita ditanya ke tetangganya. Akhirnya dia dijawab. Maka dia menjawab, hadirtu yauman majlis zikir. Sesuatu sekali dia datang ke majelis zikir. Anak muda yang tukang mabuk, anak muda dinasihatin kagak mau, anak muda disuruh taubat dia kagak mau. Tapi nggak taunya Allah diam-diam bocorin hidayah ke hatinya. Dia datang ke majelis diam-diam, dia ikut zikir di dalam majelisnya. Hadir tuh yauman majelis zikir. Suatu hari dia pernah mampir di majelis zikir,
suaranya, melantangkan suaranya sampai gemuruh adanya. Faghfara lana jami'an fi zalikal yaum. Maka Allah mengampuni dosa-dosa kami semua yang hadir di situ semua. Wa kana nasibi minal maghfirati wa rahmah. Maka bagianku adalah mendapatkan ampunan walaupun aku taubatnya terlambat, tapi aku dapat rahmat ampunan karena aku bersalawat bersama guru mulia. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Paham kira-kira? Paham? Berarti dia itu mendapatkan rahmat keagungan kemuliaannya karena apa? Ketika datang ke majelis, dia bersalawat bersama gurunya kencang, dia kencang. Ya, alhamdulillah Allah turunkan ridho kepada siapa? Sahabat-sahabat di dalam majelis ada orang saleh, ada orang alim, turunkan rahmat. Dia yang ikut seperti gurunya mendapat kebahagiaan kebenaran rahmat ampunan dari Allah. Itu wasilahnya. Ya, jadi jangan suka menyepelekan daripada majelis-majelis yang ada. Ya, ingat jangan sampai menyepelekan semuanya. Lanjut. Dan sebagaimana disebutkan oleh sabda baginda Nabi Muhammad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asfati ummati li hubban nas yaqunnun nas rahti." Umatku yang amat sangat mencintaiku. Apakah kita mencintai Rasulullah? Ayo kita muhasabah. Ayo kita muhasabah. Apakah kita cinta kepada Sayyidina Muhammad? Apakah kita rindu kepada Sayyidina Muhammad? Apakah kita pengen duduk bersama bersanding dengan baginda Nabi Muhammad? Apakah kita pengen dalam satu ruangan pagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuwaddu ahaduhum law a'rani bi ahlihi wa malihi. Salah seseorang mereka beringinan keras, kuat, pengen dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia itu tidak bisa melihat diriku. Bahkan kalau perlu dia mengorbankan keluarganya dan hartanya untuk dia dapat bersanding dengan Sayyidina Muhammad. Ini dia. Dulu orang-orang salaf begitu. Tapi kita ya, kenapa sih harta kita punya, pekerjaan kita ada, pangkat kita punya, derajat kita tinggi di dunia, tapi kenapa kalian membenci daripada ibadah bahkan bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, bahkan majelis-majelis yang ada? Wahai kalian semua yang punya pangkat, wahai kalian semua yang memiliki pangkat atau harta, wahai kalian semua yang memiliki tingkat derajat di dunia yang mengaku diri paling tinggi, ingat, harta yang kalian punya tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Dunia yang kalian rangkul tidak akan sanggup tangan kamu buat merangkul dunia. Nanti suatu saat kamu yang akan masuk ke dalam dunia. Nanti suatu saat harta kamu yang akan mentertawakan diri kamu bahwasanya kamu sudah menjadikan hamba-hamba Allah yang lalai, yang tidak mau mengikuti daripada jejak-jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu yuk kita sama-sama muhasabah. Ini tempat muhasabah. Di mana tempat muhasabah? Sehari kita udah banyak melakukan apa? Minimal kita salawat, kita sama-sama insyaallah kita bisa menggugurkan segala macam dosa-dosa kita semuanya. Yang mengungkapkan semua perasaan kita. Ayo kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, kami semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang selalu berlumuran dosa. Kami semua adalah orang-orang yang berumuran noda hitam, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini hanya mohon rahmat ampunan-Mu, ya Allah. Tiada upaya menyembuhkan Engkau, ya Allah. Yang benar-Mu, ya Allah, hanya kepada-Mu, ya Allah. Kami sadarkan dunia akhirat kami, ya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin, ya Allah. Seandainya kebaikanlah bagi dua mata ini, ya Allah. Ya Allah, apabila yang mata buat kebaikan nih, dua mata ini, ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa melihat Rasulullah
Rasulullah. Minimal mimpi kita bisa bertemu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ingat baginda Nabi Muhammad lagi melihat kita. Kalau ada umat-umatnya di dunia, umat-umatnya yang gak mau menjalankan apa perintahnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sedih. Cukup Bang, cukup kita bikin sedih baginda Nabi Muhammad. Cukup kita ini bikin kecewa baginda Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad berjuang buat kita Bang. Nabi Muhammad berjuang sampai darah keluar dari tubuhnya, sampai dia ini kaki berdarah mencontohkan sholat buat kita. Berjuang agar umat-umatnya seluruhnya untuk selalu menjadi min ahlil jannah. Tapi kenapa kita mengecewakan baginda Nabi Muhammad? Kita yang sudah dijamin surganya sama Allah, tapi malah kita yang menolak sendiri surganya Allah. Nah, ini yang bahaya. Kenapa begitu? Karena kita sendiri yang menolak semua surganya Allah. Kenapa? Karena kita menjauhkan daripada apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis baginda Nabi Muhammad bahwasanya para nabi itu hidup dalam kuburan. Mereka itu semuanya sholat. Kita di sini yang masih hidup di dunia, kita pun jangan pernah tinggalkan sholat. Agar kita apa? Agar kita mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya makanya modal kita jangan bersalat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah terenggang lisan kita. Terus bersalat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita semua jadikan hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat. Semua prosesnya di sini dan semuanya seluruhnya dari Muhammad kita semua mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah dan kabul ya Allah. Rasul wal hajatna bil kabul ya Allah. Khazali wal hajat ya Allah. Al-Fatihah wal rahmat ya Allah. Wa rahmah wa maghfirah wa syafaa'ah ya Allah. Syafaa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.